Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Solo Leveling. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai episode ke-9 pada musim keduanya. Spoiler ya, tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah pertarungan epik antara Sung Jinwoo melawan King Baran, pada episode ke-9 nantinya kita akan kembali lagi masuk ke masa-masa cooldown dari ceritanya itu sendiri. Karena pada episode ke-9 nantinya kita akan melihat bagaimana Sung Jinwoo mengcrafting ramuan dari item drop Baran untuk menjadi satu ramuan khusus yang bernama Holy Water of Life, yang akan Sung Jinwoo gunakan untuk menyembuhkan ibunya yang terkena penyakit tidur panjang. Nah, sebelum meninggalkan kastil Raja Iblis dan berjanji kepada Esil ya untuk kembali lagi suatu saat nanti ke kastil Raja Iblis, tepatnya itu ke klan Radiru, Sung Jinwoo mendapatkan satu skill job yang bernama Shadow Action yang bisa Jinwoo gunakan untuk berpindah ke posisi di mana ia menempatkan salah satu Shadow Army-nya. Dimana dalam kasus ini skill job ini mampu dan juga bisa membuat Sung Jinwoo bertukar tempat dengan bayangannya meskipun jaraknya cukup jauh, bahkan ke perpindahan antar dimensi. Nah, selain mendapatkan Holy Water, Sung Jinwoo juga mendapatkan satu Shadow Army lagi yang baru yang berasal dari jasad naga Kaiselin yang akan dinamai ulang dengan nama Kaisel. Dimana setelah berhasil mengeras Kaisel, Sung Jinwoo langsung berpindah ke dunia manusia dengan kemampuan Shadow Action dan mengsummon Kaisel di tengah kota Seoul yang membuat heboh satu negara dengan kabar penampakan monster terbang di langit malam kota Seoul. Ya, tujuan Sung Jinwoo ya cuma satu ya saat melakukan hal tersebut adalah untuk segera menuju ke tempat ruang perawatan ibunya untuk mencoba memberikan ibunya itu Holy Water of Life agar ibunya bisa kembali lagi siuman. Nah, pada adaptasi untuk episode ke-9 nantinya juga semua orang akan mulai sibuk dengan mempersiapkan raid Pulau Jeju keempat kalinya. Dimana pada episode ke-9 itu juga kita akan melihat penampakan kembali dari Hunter Min Byung-gu, sang Hunter Healer rang S yang juga merupakan teman dekat dari Hunter Baek. Dimana untuk menyelesaikan tugas yang belum ia selesaikan setelah memutuskan untuk pensiun dari dunia perhunteran, Min Byung-gu akan ikut berpartisipasi kembali dalam raid Pulau Jeju, dan hal itu menambah kekuatan untuk pasukan dari Hunter Korea Selatan. Sedangkan di rumah sakit sendiri, Sung Jinwoo akhirnya bisa kembali lagi menyembuhkan ibunya dengan kemampuan Holy Water of Life. Dan Sung Jinwoo sempat berkata ya, kalau sistem telah menunjukkan begitu banyak keajaiban untuk dirinya, jadi untuk kali ini saja Sung Jinwoo berdoa agar sistem memberikan keajaiban untuk kesehatan ibunya. Dan ketika beberapa menit kemudian gitu kan, ibunya Sung Jinwoo kembali lagi sadar dan bisa langsung berbicara dengan Sung Jinwoo. Dimana kejadian itu membuat haru Sung Jinwoo yang akhirnya merasa sedikit ya terlepas lagi gitu kan bebannya. Dimana sebenarnya ini adalah tujuan akhir dari Sung Jinwoo gitu kan, menjadi seorang hunter untuk bisa mendapatkan uang dan membiayai pengobatan ibunya. Jadi ketika ibunya sudah sembuh, semua beban yang ada di pundaknya Sung Jinwoo itu terasa ringan banget. Meskipun dia masih belum bisa memberitahu ibunya ya kalau dia tuh juga menjadi seorang hunter seperti ayahnya. Nah, keesokan harinya kabar mengenai ibunya Sung Jinwoo yang sudah sembuh ya membuat Jinha itu merasa bahagia banget karena ibunya udah bisa siuman. Sedangkan untuk Jinwoo sendiri, dia baru saja mendapatkan kabar berita mengenai Kaisel yang terbang di langit kota Seoul. Dan Pak Go yang menelepon Sung Jinwoo pun lantas langsung meminta Sung Jinwoo untuk datang ke ruangannya. Ya, ini bukan mengenai masalah dari si Kaisel, melainkan masalah mengenai raid di Pulau Jeju, dimana saat ingin menanyakan ketersediaan Sung Jinwoo terhadap partisipasi dirinya kepada raid Pulau Jeju nantinya. Pak Go dan Sung Jinwoo mulai merasakan begitu banyak kumpulan mana di ruang pelatihan para hunter, yang mana tersebut itu berasal dari hunter rang S yang sedang berlatih tanding gitu kan, dan juga kemunculan dari hunter-hunter rang S dari negara Jepang yang sejak awal memang ingin melihat bagaimana kekuatan dari hunter di Korea Selatan sedang berlatih tanding pada ruang pelatihan tersebut. Ya, benar saja saat semua hunter rang tinggi berkumpul di satu tempat, Sung Jinwoo yang baru saja datang melihat langsung menjadi pusat perhatian, bahkan untuk hunter kuat seperti Goto Ryuji dari negara Jepang yang masih belum percaya kalau Sung Jinwoo adalah hunter rang S tipe Mage. Ya, akan ada konflik kecil awalnya antara ketua guild kesatria dari Korea Selatan dengan penerjemah dari hunter negara Jepang yang menjadi cikal bakal terjadinya sparring dadakan di antara kedua hunter tingkat tinggi dari dua negara yang selama ini terus tidak akur. Tapi ya, sayangnya di sini Sung Jinwoo tidak ikut berpartisipasi karena ia merupakan hunter tipe Mage yang tidak diuntungkan untuk pertarungan 1 lawan 1 pada sparring kali ini.
Ya, biasalah gitu kan MC overpower itu emang sering direndahkan dulu nih sebelum unjuk gigi gitu. Nah, jadi yang akan bertarung pada sparring kali ini adalah Hunter Chahain, Hunter Baek, terus ada Hunter Lim Tai, dan juga Hunter Madong dari pihak Korea Selatan. Sedangkan dari pihak Jepang sendiri ada Hunter Tanaka, Minoru, Kumamoto, dan juga Kanae. Dimana singkat cerita hampir semua Hunter rang S di pihak Korea Selatan habis dikalahkan oleh Hunter dari Jepang dan meninggalkan sang Hunter penari cantik Chahain yang berhasil mengeliminasi sebagian besar Hunter dari negara Jepang. Sebelum akhirnya Hunter Kumamoto marah dan mencoba untuk menyerang Chahain dengan niat untuk membunuh. Tapi ya untungnya di sini Mas Wowo datang gitu kan dan menolong Chahain dari Kumamoto. Bahkan Mas Wowo juga berhasil menumbangkan Kumamoto hanya dengan satu kali gerakan tubuh. Sebelum akhirnya Mas Wowo meminta Chahain menyerah dan menganggap bahwa Hunter Korea Selatan telah kalah pada pertarungan sparring kali ini. Nah, melihat kemampuan singkat dari Sung Jinwoo, Hunter Goto Ryuji berniat untuk melawan Sung Jinwoo 1 lawan 1. Namun karena Sung Jinwoo juga berniat mengetahui seberapa besar kekuatan dari Goto Ryuji, Sung Jinwoo pun bersedia bertarung asalkan Goto Ryuji melawan dirinya dengan kekuatan penuhnya. Yes, Spy War Sung Jinwoo sebelum bertarung emang bikin musuh jadi naik darah gitu kan. Nah, dengan telah dimulainya sparring singkat ya antara Hunter dari Korea Selatan melawan Hunter dari negara Jepang, itu semakin membuka peluang kita mengetahui apakah nanti season kedua ini tuh sampai ke Art Pulau Jeju. Tapi ya kalaupun nggak sampai ke inti dari pertarungan yang akan ada di Pulau Jeju nantinya, bisa aja kita bakalan melihat ending dari season kedua kali ini sampai ketika para Hunter dari Korea Selatan bertemu dengan Beru. Dan ini bakal menarik banget, dan untuk pertarungan Sung Jinwoo dan juga Beru harusnya bisa ada di season 3-nya karena kan serial dari Solo Leveling itu sendiri diniatkan untuk bisa diadaptasikan full sepenuhnya sampai tamat ataupun sampai selesai dari serialnya Solo Leveling itu sendiri. Sebelum ya untuk kabar Ragnarok kita tunggu aja lah nanti kan, karena memang untuk sekarang ini tuh A1 Picture tuh fokus untuk nyelesain semua cerita yang ada di Solo Leveling, dan ini bakalan cukup lama ya projectnya, dan kita nantikan aja bagaimana kejutan dan juga banyaknya improvisasi-improvisasi yang berbeda ya dari adaptasi manualnya ke animenya, karena ini udah gawat banget gitu kan. Karena dari novelnya juga udah gawat, terus kan manualnya juga udah gawat, dan kini animenya jadi the gawat juga gitu. Dan ini bakalan menarik banget sih harusnya. Dimana semua hal itu harusnya nantinya kita bisa lihat ya pada adaptasi untuk episode ke-9 pada musim kedua dari animenya Solo Leveling yang bakalan kembali hadir nanti pada hari Sabtu depan, Sabtu malam Minggu, tepatnya itu tanggal 1 Maret 2025. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya tuh di aplikasi Beastation, tempat nonton anime kesayangan kita semua. Tempat nonton anime legal, dan harusnya kalian nonton di sana sih untuk nontonnya Solo Leveling pada musim kali ini. Dan akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.